Halo para pemirsa yang budiman, saya doakan semoga sehat selalu dan dilancarkan semuanya. Kali ini admin akan membahas mengenai kenapa Indonesia membatalkan akuisisi Bell Boeing V22 Osprey. Itu kenapa? Pasti ada alasannya kenapa ini dibatalkan. Memang kalau dilihat pesawat Bell Boeing V22 Osprey adalah pesawat yang sangat canggih, merupakan sebuah pesawat terbang militer tiltrotor sayap tinggi atau high wing dengan kemampuan vertical take off and landing atau VTOL dan soft take off and landing atau STOL. Pesawat ini didesain dengan menggabungkan kelebihan fungsionalitas dari helikopter konvensional dengan performa jarak jauh dari pesawat terbang turboprop. Baiklah para pemirsa yang budiman, kenapa Indonesia membatalkan akuisisi daripada pesawat Bell Boeing V22 Osprey ini? Tentunya ada alasan yang kuat Indonesia membatalkan pembelian pesawat ini. Isu pertahanan dan keamanan serta geopolitik telah menjadi sorotan oleh banyak masyarakat Indonesia, terlebih-lebih dengan adanya debat capres terkait pertahanan, keamanan, dan geopolitik. Justru masalah pertahanan, keamanan itu syarat dengan hal-hal rahasia. Semua masalah anggaran pertahanan dibahas di Komisi 1 DPR, diawasi, diperiksa bolak-balik, dan disetujui. Usut punya usut nih, kenapa akuisisi ini dibatalkan dalam video baru-baru ini yang dibagikan oleh Kementerian Pertahanan. Wakil Menteri Pertahanan Indonesia menjelaskan mengapa Indonesia tersebut tidak melanjutkan rencana akuisisi pesawat rotor miring Bell Boeing V22 Osprey. Video yang diunggah pada tanggal 20 Januari tersebut menampilkan Wakil Menteri Pertahanan Indonesia Muhammad Herindra yang memberikan wawasan tentang proses pengadaan pertahanan negara. Itu kan bukan hanya beli pesawat saja, tapi kita juga beli peluru kendalinya, bomnya, munisinya, latihannya. Jadi kita beli semua sistem. Seolah-olah kalau kita beli pesawat itu hanya pesawatnya doang. Kalau terbang doang bisa, tapi kalau terbang tapi nggak bisa buat perang, buat apa? Makanya kita beli sistemnya. Harganya agak tinggi, tapi dijamin lah tidak akan kemahalan. Karena kita nanti juga akan diaudit oleh BPK. Kemudian masalah mekanisme anggaran, saya sampaikan berkali-kali, kita bicarakan bersama-sama antara Kementerian Pertahanan dengan user angkatan, sifatnya bottom up ya, dari bawah mengajukan ke kita. Tapi kita juga lihat, kita cek ya, apakah itu layak atau tidak ya. Dulu pernah ada satuan bawah mengajukan pesawat Osprey, itu setelah kita evaluasi ternyata harganya mahal. Sekarang pembuatnya atau produsennya sudah melarang pesawat tersebut untuk terbang. Untung kita nggak beli, itu kita rapatkan bersama-sama ya. Pesawat ataupun alutsista yang kita beli itu juga betul-betul bermanfaat. Pemilihan cermat. Herindra menjelaskan mekanisme pengadaan alutsista oleh Kementerian Pertahanan yang pada prinsipnya mengakomodir permohonan dari Mabes TNI dan Angkatan Darat. Herindra menunjuk pada pembelian pesawat tempur baru-baru ini oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai contoh dan menggambarkan bagaimana pengadaan tersebut mencakup persenjataan dan sistem yang disesuaikan dengan kebutuhan dimensi udara. Dia juga menunjukkan bahwa memperoleh sistem pertahanan tidak hanya berarti memperoleh peralatan, tetapi juga melibatkan investasi pada sistem pendukung dan infrastruktur. Sehingga hal ini merupakan upaya yang mahal. Salah satu pengungkapan penting muncul ketika Wakil Menteri mengungkapkan bahwa permintaan di masa lalu kemungkinan besar dari pihak militer telah dibuat untuk membeli V22 Osprey tersebut.
Pada tahun 2020, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengizinkan Indonesia untuk membeli hingga 8 Bell Boeing V-22 Osprey dari Bell Boeing dengan biaya sekitar 2 miliar dolar. Bell Boeing V-22 Osprey meskipun mahal mampu memberikan manfaat logistik yang sangat berharga bagi negara kepulauan Indonesia yang luas. Dengan kemampuannya membawa muatan signifikan dengan kecepatan turboprop dan melakukan lepas landas dan pendaratan hampir vertikal. Namun setelah evaluasi menyeluruh oleh Kementerian Pertahanan, diputuskan bahwa akuisisi tersebut terlalu mahal. Akibatnya diambil pilihan untuk tidak melanjutkan akuisisi, ungkap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Selain itu, dia menunjukkan bahwa pesawat tersebut baru-baru ini dilarang terbang. Setelah Kementerian Pertahanan mengevaluasi permintaan tersebut, ternyata harganya terlalu mahal dan sekarang atau baru-baru ini pesawat tersebut dilarang terbang. Oleh karena itu, ada baiknya kami memutuskan untuk tidak membelinya, kata Wakil Menteri Herindra dalam video tersebut. Usut punya usut, juga pesawat Bell Boeing V-22 Osprey mempunyai sejarah kecelakaan. Meskipun angka produksi pesawat V-22 Osprey mengesankan, penerimaan global terhadap pesawat unik ini terbukti menantang dengan pasukan bela diri darat Jepang menjadi satu-satunya operator 14 Bell Boeing V-22 Osprey di luar Amerika Serikat. Pihak berkepentingan lainnya termasuk Australia dan Israel telah membatalkan rencana mereka karena tingginya biaya akuisisi dan operasional MV-22 ditambah dengan angka kesiapan yang kurang ideal sepanjang sejarah operasionalnya. Israel, Australia merupakan beberapa sekutu Amerika Serikat yang begitu kental. Itu pun membatalkan pembelian pesawat MV-22 Osprey, di mana mereka juga akan memperoleh sebuah transfer teknologi. Tentunya itu ya karena dengan sekutunya. Apalagi Indonesia yang bukan sekutunya, apabila membeli pesawat ini dan tidak dibatalkan, itu ya kerugian besar bagi Indonesia karena tidak ada TOT antara kedua belah pihak dan Amerika tidak mungkin untuk memberikan transfer teknologi kepada Indonesia. Lanjut terkait sejarah kecelakaan pesawat Bell Boeing V-22 Osprey. Pada akhir November, CV-22B Osprey mengalami tragedi di lepas pantai Jepang selama penerbangan pelatihan rutin dalam perjalanan ke Okinawa. Peristiwa ini mengakibatkan 8 korban jiwa, semuanya anggota Komando Operasi Khusus Angkatan Udara. Dampaknya menyebabkan pesawat jenis Osprey ini dilarang terbang di seluruh dunia, yang mencerminkan gawatnya situasi dan perlunya penyelidikan secara menyeluruh pada pesawat ini. Jadi apabila terjadi Indonesia jadi beli pesawat Bell Boeing V-22 Osprey ini, maka Indonesia jelas akan rugi total karena ini penerbangannya itu sudah dilarang untuk pesawat jenis Bell Boeing V-22 Osprey ini. Pada bulan Oktober 2023, seorang marinir mengalami cedera saat Kop Marinir MV-22 Osprey mengalami pendaratan keras selama acara pelatihan di Nevada. Pada September 2023, serangkaian peristiwa yang membingungkan ketika 3 Kop Marinir Osprey menyimpang dari jalur penerbangan yang dijadwalkan dalam 1 minggu karena indikasi kehati-hatian di kokpit. Pada bulan Agustus 2023, sebuah MV-22 Osprey jatuh di Pulau Australia Utara selama latihan multinasional
merenggut nyawa 3 marinir. Khususnya pada bulan Oktober 2022, sebuah MV-22B Osprey mengalami kebakaran di dalam pesawat ketika mencoba mendarat di San Diego. Untungnya tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Selama musim panas 2022, pesawat CV-22 Osprey milik Komando Operasi Khusus Angkatan Udara menghadapi 2 kasus masalah peningkatan kopling keras. Pada bulan Juni 2022, sebuah kecelakaan fatal merenggut nyawa 5 marinir dan penyelidikan Kop Marinir selanjutnya menghubungkan tragedi tersebut dengan masalah kopling yang terjadi pada pesawat CV-22 Osprey tersebut. Pada bulan Maret 2022, sebuah MV-22B Osprey terlibat dalam kecelakaan fatal di dekat Bodo, Norwegia, yang mengakibatkan hilangnya 4 marinir secara tragis. Penyelidik penerbangan Kop Marinir menyelidiki insiden tersebut dan mengatakan kecelakaan itu dengan kesalahan pilot. Pada September 2017, menyaksikan 2 anggota militer menderita luka-luka ketika MV-22B Marinir melakukan pendaratan darurat di Suriah. Pada bulan Agustus 2017, di lepas pantai Queensland, Australia, 3 marinir kehilangan nyawa dalam kecelakaan MV-22B Osprey yang menghancurkan. Kembali ke masa lalu, Mei 2015 mengungkap kecelakaan di Hawaii yang melibatkan MV-22B Osprey. Pejabat Kop Marinir menetapkan bahwa keputusan yang dibuat oleh pilot dalam kondisi jarak pandang rendah berkontribusi terhadap insiden tragis tersebut, menyebabkan 2 orang tewas dan 20 orang terluka. Pada bulan Juni 2012, 5 penerbang mengalami cedera ketika sebuah CV-22 Osprey menjadi tidak stabil akibat serangan Osprey lainnya di dekat Harborville, Florida, menyoroti dinamika operasional yang rumit dari pesawat ini. Pada bulan April 2012, selama latihan bilateral di area pelatihan militer Kerajaan Maroko, aduh ini suara burung mengganggu, di barat daya Agadir, Maroko, kecelakaan MV-22 Osprey merenggut nyawa 2 marinir dan melukai 2 lainnya. Pada bulan April 2010, kecelakaan Osprey dekat kota Kalat di Provinsi Zabul, Afghanistan, mengakibatkan hilangnya 4 nyawa secara tragis dan 16 dari 20 penumpang terluka. Lalu pada bulan April 2000, kecelakaan MV-22 Osprey di Bandara Regional Marana di Arizona merenggut nyawa 19 marinir yang menggarisbawahi tantangan terus-menerus yang terkait dengan operasi Osprey. Nah, itulah deretan kecelakaan pesawat Bell Boeing V-22 Osprey. Meskipun pada tahun 2020, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah mengizinkan Indonesia untuk membeli hingga 8 V-22 Osprey dari Bell Boeing. Jadi ini adalah langkah yang sangat tepat. Kementerian Pertahanan itu membatalkan pembelian pesawat Bell Boeing V-22 Osprey ke Bell Boeing atau ke Amerika Serikat. Demikian ulasan dari kami mengenai pesawat Bell Boeing V-22 Osprey yang tadinya akan dibeli oleh Indonesia. Silahkan untuk memberikan komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton videonya sampai dengan selesai dan semoga bermanfaat bagi Anda.